Di siang bolong, Sakamaki Izazoi yang lagi males-malesan di pinggir kali, dia keganggu sama si gerombolan begundal yang lagi ngebully seorang cowok. Sambil karena keganggu, Sakamaki melempari mereka dengan batu. Hebatnya semua serangan batu dari Sakamaki itu bisa menciptakan ledakan dahsyat sehingga para begundal kocar kacir. Pas sudah melakukan pembantaian, mendadak sepucuk surat nongol dari langit. Di sisi lain, seorang cewek bernama Asuka Kudo juga nemu sepucuk surat di kamarnya. Dia kaget karena kamarnya dikunci dan gak mungkin ada orang lain yang masuk ke sana. Sementara itu, cewek yang bernama Yuka Sukabe lagi nyantai di taman. Seekor kucing mendekatinya sambil membawa sepucuk surat di mulutnya. Kasukabe membuka surat itu. Seketika itu juga cuy, dia terlempar dari sana dan melayang-layang gak karuan di udara. Bersama Sakamaki Izazoi dan Asuka Kudo. Mereka semua terlempar ke dunia lain dan kecebur ke sebuah danau. Mereka keluar dari danau dan saling memperkenalkan diri. Ternyata mereka semua mendapatkan surat misterius yang serupa sebelum kelempar ke dunia misterius itu. Sakamaki Izazoi bilang kalau dia adalah orang yang kasar, kejam, dan suka bersenang-senang. Pokoknya dia adalah tipikal bocah yang nyebelin dan tengil. Pas mereka lagi ngobrol, seorang cewek berendalan kayak kelinci diam-diam ngintip mereka dari semak-semak. Sakamaki dan yang lainnya tahu ada yang mengintip mereka. Karena cewek yang ngintip gak mau nongol, Sakamaki lompat ke arah persembunyian dan bikin si cewek shock. Pas lihat penampilannya, Asuka ngira cewek itu lagi cosplay. Tapi cewek itu bilang kalau dia bukannya lagi cosplay. Penampilannya emang model begituan cuy. Dan nama cewek itu adalah Kuro Usagi ya. Sakamaki mencoba menangkap cewek itu, tapi Kuro Usagi melompat ke sana sini untuk menghindar. Asuka juga ikut mengejar, tapi mereka berdua belum juga berhasil menangkap si cewek kelinci ya. Kasukabe mengendalikan burung-burung dan ngeroyok Usagi ya. Hasilnya, cewek kelinci itu malah ketangkep segerombolan burung. Ia kemudian jatuh ke tanah dan dikepung Kasukabe dan yang lainnya. Karena penasaran, Asuka mencoba menarik telinga kelinci Usagi ya. Tetapi ternyata itu telinga beneran. Sakamaki dan Kasukabe juga mencoba menarik telinga itu. Tapi ternyata emang bukan hiasan semata. Dia mau dikerjain terus, Usagi segera memberitahu mereka apa yang terjadi ya. Dia bilang mereka semua ada di taman mini. Selain itu mereka juga ditawari sebuah permainan bernama Gift Game untuk mendapatkan hadiah. Usagi bilang kalau mereka bertiga bukanlah manusia biasa. Kemampuan yang dimiliki mereka adalah pemberian dari dewa perang, iblis, dan roh binatang. Gift Game adalah kontes persaingan menggunakan bakat tersebut. Mereka harus mempertaruhkan bakat, harga diri, atau chip selama permainan. Karena mereka belum punya chip, maka yang dipertaruhkan bisa bakat atau harga diri ya. Usagi memunculkan meja judi dengan beberapa kartu. Mereka harus mengambil beberapa kartu dari meja tersebut. Bukannya mengambil dari kartu yang kebalik, Sakamaki malah menggebrak meja sampai kartunya berantakan, serta banyak yang kebalik. Asuka dan Kasukabe mengambil kartu yang jelas-jelas nilainya tinggi dan lebih banyak dibandingkan kartu Usagi ya. Sementara Sakamaki belum mengambil kartu. Bukannya ngambil kartu yang jelas-jelas sudah kebuka, dia malah ngambil yang masih ketutup. Dan pas dibuka, ternyata kartunya sangat tinggi. Dia menang dan pengen mendapat hadiah pertaruhan. Awalnya Usagi ngira Kasukabe bakal minta hal-hal sakne. Tapi Kasukabe cuma nanya, dunia di sana menarik apa enggak? Usagi bilang Gift Game adalah permainan yang super menantang. Pasti dunia di sana jauh lebih menyenangkan daripada di dunia manusia. Sementara itu di sebuah tempat, Jin sedang duduk dan menunggu sesuatu. Riri dan dua orang lainnya datang menemui Jin. Riri bertanya, apakah Usagi belum datang? Dan Jin membenarkannya. Riri dan dua orang lainnya pergi setelah memberi semangat kepada Jin karena akan menjadi pemimpin. Tak lama kemudian Usagi datang dan mendekati Jin. Tak hanya sendiri, Usagi datang bersama dengan dua cewek yaitu Asuka dan Kasukabe. Jin kiranya cuma ada dua cewek itu pesertanya. Pas Usagi noleh, dia shock karena Sakamaki nggak ada. Asuka bilang kalau Sakamaki mau melihat ujung dunia dan pergi ngilang. Usagi protes, kenapa kedua cewek nggak menghentikannya? Kasukabe bilang Sakamaki udah memperingatkan mereka supaya nggak menghentikannya. Usagi protes, kenapa dia nggak diberitahu? Ternyata Sakamaki juga udah mewanti-wanti supaya Kuro Usagi nggak dikasih tahu. Usagi gak percaya dan mengira kedua cewek cuma gak mau repot. Ternyata kedua cewek itu membenarkannya. Usagi langsung kena mental. Jin memperingatkan Usagi mengenai ujung dunia. Usagi mengetahuinya, kemudian meminta Jin melanjutkan perjalanan bersama kedua cewek. Usagi sendiri pengen menangkap si anak bermasalah yang keluyuran sendirian itu cuy. Rambut Usagi berubah warna. Dia gak terima dipermainkan Sakamaki ya. Padahal Usagi adalah pemilik gelar bangsawan Taman Mini. Dia melesat sangat cepat meninggalkan mereka. Asuka shock dengan kecepatan Usagi ya. Jin memberitahu kedua cewek bahwa kelinci itu adalah pelayan langsung dari pembuat Taman Mini ya. Sepertinya Usagi, Jin mengajak kedua cewek memasuki sebuah bangunan. Pas sampai di dalam, kedua cewek shock karena ada di ruangan terbuka yang sangat indah di dalamnya. Bahkan mereka bisa melihat matahari dari sana.
Jin bilang kalau penutup taman mini dibuat tembus pandang dari dalam. Penutup dibuat demi melindungi ras di taman mini yang gak bisa kena sinar matahari, seperti vampir atau ras-ras sejenisnya. Gak hanya vampir, ada juga dewa iblis, roh manusia, dan masih banyak lagi yang tinggal di taman mini. Sementara itu Usagi menelusuri hutan buat mencari si anak bermasalah. Dari kejauhan, dia bisa mendengar gelegar-gelegar dahsyat dari arah air terjun. Cewek kelinci itu pun segera menuju ke arah air terjun dan melihat Sakamaki yang lagi berdiri nyantai. Melihat Usagi datang, Sakamaki bertanya, kok bisa warna rambut Usagi berubah? Usagi gak kejawab pertanyaan itu dan ngomelin Sakamaki yang keluyuran sampai ke ujung dunia. Dia khawatir Usagi bakal menantang dewa untuk melakukan gift game. Karena Sakamaki tampak baik-baik saja, Usagi memintanya segera balik. Ternyata Sakamaki emang udah melakukannya, yaitu duel gift game melawan dewa. Seketika itu juga, ular raksasa yang ternyata adalah dewa air muncul di depan Sakamaki. Usagi shock karena dewa air tampak sebel dengan Sakamaki. Ternyata si dewa air dengan sombong meminta Sakamaki memilih permainan. Jadi Sakamaki penasaran si dewa air bisa ngasih dia banyak duit apa enggak. Si dewa air mengamuk dan siap menyerang Sakamaki. Usagi meminta Sakamaki menjauh, tapi Sakamaki justru yang meminta Usagi menjauh. Si dewa air memuji nyali Sakamaki. Jika Sakamaki bisa menerima serangannya, maka Sakamaki akan dinyatakan menang. Bukannya senang, Sakamaki malah bilang permainan baru berakhir kalau salah satu dari mereka udah beneran kalah. Si dewa air pun makin ngamuk. Dia melancarkan serangan tornado air, tapi Sakamaki menghancurkannya dengan mudah. Sakamaki melompat dan mengejar si dewa air. Serangannya sukses membuat ular jumbo itu babak belur dan gak bisa gelut lagi. Sementara itu, Asuka dan Kasukabe sedang nongkrong di warung kopi bersama Jian. Pelayan datang dan menawarkan menu. Ternyata pelayan itu bisa ngerti bahasa kucing kaliko yang dibawa Kasukabe. Si pelayan itu ternyata berasal dari bangsa kucing, sehingga paham omongan kucing. Asuka baru ngeh kalau Kasukabe bisa ngomong dengan binatang. Tak lama kemudian, mas-mas kekar bernama Galdo nongol. Dia menyapa Jin yang memimpin komunitas terlemah di bagian timur. Galdo memperkenalkan dirinya ke cewek-cewek. Dia adalah pemimpin komunitas Forest Garo. Kembali lagi ke Usagi, dia happy karena memenangkan bibit pohon air besar. Dengan itu, mereka nggak perlu beli air dari komunitas lain. Pas Usagi lagi happy-happynya, Sakamaki mengatakan sesuatu. Dia tanya, apakah selama ini Usagi diam-diam menyembunyikan hal yang melanggar kesepakatan. Sakamaki bertanya, kenapa Usagi mengundangnya dan dua cewek lain ke taman mini. Usagi bilang kalau gift Sakamaki dan dua cewek lainnya itu menarik. Dia pengen mengajak mereka senang-senang di taman mini. Sakamaki tahu itu hanya kedok. Dia menduga ada yang terjadi dengan komunitas Usagi, sehingga membuat komunitas mereka menjadi lemah. Sementara itu di kedai kopi, Galdo malah menawar kedua cewek untuk bergabung dengan komunitasnya. Bukan hanya mereka, melainkan Kuro Usagi dan satu bocah lainnya juga. Di hutan, Usagi menceritakan apa yang terjadi. Sebuah komunitas itu seperti negara. Ada wilayah dan bendera penanda komunitas. Dulu komunitasnya terbentang sangat luas, sampai akhirnya mereka ditantang musuh yang seharusnya dihindari. Hanya dalam waktu singkat, komunitas mereka musnah. Di kedai kopi, Galdo juga menceritakan hal yang sama kepada para cewek. Artinya Jin hanyalah pemimpin komunitas yang tidak memiliki wilayah kekuasaan. Galdo mengatakan bahwa komunitas yang dipimpin Jin ditantang gift game oleh Raja Iblis. Jika Raja Iblis menentang, maka tak ada yang bisa menolaknya. Ketika dikalahkan oleh Raja Iblis, maka komunitas Jin langsung lenyap. Di hutan, Usagi juga melanjutkan cerita tentang kekalahan melawan Raja Iblis. Yang tersisa dari komunitas hanyalah Jin, dia, dan beberapa anggota yang sangat lemah. Hanya Jin dan Usagi yang bisa melakukan gift game. Sakamaki langsung mikir kalau dia gak cocok dengan komunitas seperti itu. Semua anggota komunitas hidup di lahan yang tidak subur. Setiap hari mereka mengambil air dari sungai yang jauh untuk kebutuhan bersama. Sakamaki bertanya, kenapa komunitas gak ditutup dan bikin yang baru aja? Usagi bilang, itu gak mungkin dilakukan. Mereka harus melindungi rumah dan keberlangsungan hidup anggota komunitas. Suatu saat mereka akan melawan Raja Iblis dan mengembalikan kejayaan komunitas mereka. Karena itulah Usagi meminta bantuan dengan orang kuat seperti Sakamaki dan dua cewek lainnya. Usagi memohon kepada Sakamaki untuk membantu mereka. Setelah dipikir-pikir, melawan Raja Iblis dan mengembalikan kejayaan komunitas rasanya cukup menarik juga bagi Sakamaki. Dia memutuskan untuk membantu mereka. Di kedai kopi, Asuka menolak permintaan Galdo. Kasukabe juga menolak karena dia cuma ingin berteman dan sudah mendapatkan teman pertama, yaitu Asuka. Sementara Asuka sendiri sudah bergelimangan harta di dunia manusia dan gak mau masuk ke komunitas yang kaya karena gak menantang. Asuka bertanya, apa gift game mempertaruhkan komunitas yang sering terjadi? Jin menjawab, selain pada gift game yang tak bisa dihindari seperti tantangan Raja Iblis, maka mempertaruhkan komunitas tidak bisa dilakukan. Asuka bertanya kenapa Galdo bisa mencaplok komunitas lain. Ajaibnya Galdo mau menjawab pertanyaan itu. Ternyata Galdo menculik anak-anak dua perempuan dari komunitas lain.
sehingga memaksa komunitas lain untuk tunduk di bawah kekuasaannya. Dan ternyata semua yang diculik Galdo sudah dibunuh. Di hari pertama penculikan, para sandera menangis sehingga Galdo tak sengaja membunuh mereka. Sejak saat itulah, Galdo selalu membunuh semua orang yang diculik di hari pertama. Jika hal itu sampai ketahuan, komunitasnya bisa langsung hancur. Karena itulah Galdo mengambil mayat para korban sampai tak ada jejak yang tertinggal. Asuka menghentikan jurusnya. Galdo langsung ngamuk dan berubah menjadi macan yang gede banget coy. Untungnya Kasukabe segera menjauhkan macan itu. Asuka bilang ada dua pilihan yang bisa diambil Galdo. Pertama, membunuh semua orang di sana yang udah mendengar pengakuannya. Atau kedua, mencari orang yang bisa mengadilinya. Apapun yang dipilih Galdo, intinya Galdo bakal menemui ajalnya. Asuka menawari pilihan lain, yaitu melakukan duel gift game. Yang mereka pertaruhkan adalah komunitas masing-masing. Usagi dan Sakamaki datang menemui Jin dan yang lainnya. Usagi shock karena Asuka menantang Galdo di duel pertaruhan komunitas. Jin bilang kalau dia juga nggak tahan dengan kelakuan Galdo. Meski sebel, Usagi berharap Sakamaki bisa mengalahkan Galdo. Ternyata Sakamaki gak mau ikutan duel, soalnya bukan dia yang memulainya. Setelahnya Usagi mengajak mereka pergi menemui komunitas perdagangan terbesar, yaitu Thousand Eye, untuk menilai gift yang mereka miliki. Sambil berjalan, Usagi menjelaskan kalau Sakamaki, Kasukabe, dan Asuka tidak berasal dari dunia yang sama. Mereka bertiga berasal dari bumi yang memiliki sejarah, waktu, dan dimensi yang berbeda-beda. Mereka sampai di dekat markas Thousand Eye. Seorang cewek bernama Shiroyosa nongol dan memeluk Usagi sambil dusel-dusel ke si cewek kelinci itu. Karena sebel, Usagi melempar Shiroyasa sampai mental menjauh. Karena Shiroyasa hampir ngenain Sakamaki, cowok itu pun langsung nendang Shiroyasa sampai ambruk ke tanah. Shiroyasa sebel karena baru ketemu Sakamaki udah menendangnya tanpa ampun. Ternyata Shiroyasa adalah atasan dari komunitas Thousand Eye. Mereka ngobrol di dalam ruangan. Shiroyasa ternyata bukan orang sembarangan. Dia adalah anggota kelas 1 di Taman Mini. Bahkan Shiroyasa juga yang memberi kekuatan kepada Dewa Ular yang diajar Sakamaki. Karena tahu Shiroyasa adalah orang kuat, Sakamaki, Asuka, dan Kasukabe malah tertarik buat menantang Shiroyasa. Usagi mencoba menghentikan mereka, tetapi ternyata Shiroyasa juga pengen senang-senang. Dia mengambil sebuah kartu dan mereka semua terlempar ke dimensi yang berbeda. Di dimensi itu Shiroyasa memperkenalkan dirinya sebagai salah satu dari Raja Iblis yang ada di dalam Taman Mini. Shiroyasa bertanya apakah Sakamaki, Asuka, dan Kasukabe menginginkan tantangan atau pertarungan di sana. Tak lama setelahnya, makhluk mitologi yaitu Griffin muncul. Masing-masing dari mereka harus menunggangi Griffin dan jangan sampai jatuh saat dibawa terbang Griffin. Kasukabe maju pertama kali. Dia mencoba ngajak Griffin itu ngomong. Tapi Griffin itu bilang martabatnya bakal hancur kalau gak bisa menjatuhkan cewek kayak Kasukabe pas terbang nanti. Griffin bertanya apa yang akan dipertaruhkan Kasukabe dalam duel itu. Kasukabe bilang dia akan mempertaruhkan hidupnya. Jika Kasukabe jatuh dan masih hidup, Griffin boleh memakannya. Griffin menyetujuinya. Kasukabe pun naik ke punggung Griffin dan siap menerima ujian tersebut. Griffin terbang dengan kecepatan penuh menembus langit. Di punggungnya, Kasukabe berjuang biar gak jatuh dengan mati-matian. Karena Kasukabe gak juga jatuh, Griffin bermanuver tajam di langit. Kemudian terbang muter-muter biar Kasukabe terlempar. Tapi ternyata Kasukabe masih sanggup bertahan di punggungnya. Kasukabe mencengkeram liontin di kalungnya. Itu adalah pemberian ayahnya saat Kasukabe sakit. Dengan liontin itulah, Kasukabe secara ajaib bisa berjalan lagi setelah sekian lama berbaring di rumah sakit. Karena itu Kasukabe gak bakal menyerah dari ujian Griffin. Dia pengen menjadikan Griffin sebagai temannya. Griffin merasa itu adalah hal yang menarik. Dia menambah kecepatan dan terbang semakin gak karuan. Hebatnya Kasukabe masih bisa bertahan. Setelah beberapa saat terbang, Griffin akhirnya sampai di garis finish dengan Kasukabe yang masih bertahan. Tak lama kemudian Kasukabe jatuh dari punggung Griffin. Tapi dengan kekuatan liontin yang dia pakai, Kasukabe malah bisa berpijak ke udara kemudian berjalan turun dengan selamat. Sakamaki dan yang lainnya mendatangi Kasukabe. Sakamaki sudah menduga kalau bakat Kasukabe adalah mengambil kemampuan makhluk lain dan menjadikannya milik Kasukabe. Sakamaki membantunya dan bilang kalau itu adalah bukti pertemanannya dengan makhluk lain. Karena Kasukabe menang, Shiroyasa memberi mereka bertiga hadiah, yaitu sebuah gift card. Itu adalah sebuah kartu yang bisa menyimpan bakat dan hadiah setelah memenangkan pertandingan. Anehnya bakat milik Sakamaki bahkan tidak diketahui oleh gift card tersebut. Sakamaki dan rombongannya pun pergi ke wilayah yang dulu adalah komunitas milik Jin. Tanah itu sangat gersang dan penuh dengan kehancuran. Sakamaki bertanya, sudah berapa lama sejak pertarungan melawan Raja Iblis? Usagi berkata bahwa kejadiannya sudah 3 tahun yang lalu. Sakamaki heran karena keadaan di sana seperti sudah dihancurkan sejak ratusan tahun lalu. Usagi bilang kalau memang sehebat itulah kekuatan Raja Iblis. Di sisi lain, Galdo menemui seorang perempuan dari kelas atas. Perempuan itu menggigit Galdo, kemudian memberinya kekuatan binatang yang sangat kuat. Perempuan itu pun tertarik akan seperti apa perjuangan komunitas Jin menghadapi Galdo nantinya. Usagi menanam benih pohon air di tanah gersang.
Seketika itu juga, air mengalir dengan sangat banyak dan memenuhi sungai. Dengan sumber air tersebut, maka komunitas jin yang tidak punya nama alias no name bisa berkembang sedikit demi sedikit. Mereka bisa menggunakan air tidak hanya untuk kebutuhan pokok, namun untuk berbagai kebutuhan lainnya. Malamnya, Sakamaki menyadari ada beberapa orang suruhan Galdo yang menyusup ke kawasan no name. Dia mendatangi mereka dan menunjukkan betapa dahsyat kekuatan melemparnya. Para orang suruhan Galdo terkejut melihat kekuatan itu. Jin datang menemui mereka setelahnya. Ternyata semua orang suruhan Galdo merasa tertekan dan tidak ingin bekerja lagi untuk Galdo. Tapi mereka tak bisa apa-apa karena Galdo menahan Sandra. Selain itu, Galdo juga bekerja sama dengan salah satu Raja Iblis yang sangat kejam. Sakamaki menjelaskan kalau Galdo sudah membunuh semua Sandra di hari penculikan. Semua orang di sana terkejut. Mereka segera meminta Sakamaki untuk mengalahkan Galdo. Tapi Sakamaki tidak mau. Dia justru memberitahukan kalau orang yang akan mengalahkan Raja Iblis dan membantu siapapun yang bermasalah dengan Raja Iblis adalah Jin Russell. Beberapa waktu kemudian, Jin mendatangi Sakamaki. Dia tak mau berurusan lagi dengan Raja Iblis. Yang ingin dilakukan Jin hanyalah memenangkan gift game dan mengembalikan kesuburan komunitas. Tapi Sakamaki memiliki pandangan lain. Dengan mengabarkan bahwa Jin Russell ingin mengalahkan Raja Iblis, maka semua orang yang memiliki masalah dengan Raja Iblis pasti akan datang dan membantunya. Dengan cara itulah, maka Jin bisa memiliki bantuan yang luar biasa dari banyak orang. Jin berkata bahwa salah satu dari anggota komunitasnya yang merupakan salah satu orang paling kuat sekarang dijadikan budak. Bahkan orang itu akan dijadikan hadiah pada gift game yang akan segera diadakan. Jin berkata bahwa orang itu dulunya adalah salah satu Raja Iblis. Sakamaki sangat tertarik saat mengetahui tentang mantan Raja Iblis tersebut. Para cewek nongol dan tanya mereka lagi ngapain. Sakamaki bilang itu urusan para cowok. Sakamaki berbisik ke Jin dan memintanya memenangkan gift game besok. Sementara Sakamaki berjanji bakal membuat teman Jin kembali. Sakamaki pergi meninggalkan ruangan itu sambil bilang kalau Jin besok kalah. Dia bakal keluar dari komunitas. Besoknya, mereka semua sudah pergi ke lokasi gift game yang diselenggarakan. Mereka tiba di sebuah hutan misterius. Peraturannya mereka harus menang melawan Galdo menggunakan senjata yang sudah ditentukan. Karena aturannya adalah duel tanpa menggunakan bakat, maka peluang Jin dan teman-temannya hanyalah 50%. Mereka semua keluyuran di hutan mencari senjata yang disediakan, namun tak satu pun dari mereka yang menemukannya. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah bangunan misterius yang sepertinya adalah tempat Galdo berada. Usagi dan Sakamaki tidak masuk ke penginapan itu karena mereka bukan peserta. Jin Asuka dan Kasukabe lah yang menjelajahi bangunan mencekam itu. Mereka keluyuran mencari di mana Galdo berada. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan. Celakanya, ada sebuah macan raksasa di ruangan itu. Jin merasakan aura iblis sekaligus vampir dari macan jadi-jadian itu. Di salah satu sisi ruangan, ada pedang salib yang tertancap. Pasti pedang itu yang harus digunakan untuk menyerang. Asuka mencoba memerintah macan itu berhenti, namun kekuatannya gak ada gunanya. Karena itu Kasukabe maju dan melawan macan itu. Asuka memerintah Jin kabur, tetapi Jin justru lari sambil membawa Asuka. Akhirnya hanya Kasukabe seorang yang bertarung melawan macan ganas tersebut. Jin dan Asuka sampai di luar. Di sana Jin menjelaskan kalau Gado adalah macan yang berubah menjadi manusia menggunakan sihir dan memiliki kekuatan iblis dengan bantuan Raja Iblis. Jin yakin kalau Galdo sekarang sudah menjadi vampir binatang saat ini. Asuka sadar karena itulah senjata yang disediakan adalah pedang salib. Masalahnya adalah kenapa Galdo sampai dirubah menjadi vampir. Tak lama kemudian Kasukabe yang terluka sampai di sana. Dia membawa pedang salib tetapi gagal mengalahkan Galdo. Asuka mengambil pedang itu kemudian berjalan ke arah bangunan di mana Galdo berada. Sementara itu di udara, seorang perempuan menyaksikan mereka. Perempuan itu adalah Dracula Leticia, salah satu dari Raja Iblis di masa lalu. Namun sekarang sudah tidak memiliki gelar itu. Dia penasaran dengan apa yang dilakukan Asuka untuk melawan Galdo. Asuka terus berjalan. Dia ingat ucapan Usagi tadi malam mengenai bakatnya. Menurut Usagi, bakat Asuka seperti berlian yang belum biasa. Kekuatannya adalah mengubah keinginan menjadi kenyataan. Karena itulah Usagi memberi Asuka beberapa saran untuk memperkuat bakatnya. Setibanya di bangunan tempat Galdo berada, Asuka membakar seisi bangunan. Dia menantang Galdo untuk berlari mengejarnya. Asuka kabur meninggalkan rumah itu dan memancing Galdo ke arah hutan. Di salah satu sudut hutan, Asuka berhenti dan berpaling untuk menghadapi Galdo yang sudah semakin cepat. Saat berhadapan-hadapan dengan Galdo, Asuka kembali teringat ucapan Usagi. Bakat Asuka bisa digunakan untuk mengendalikan beberapa bakat lain yang ada. Seketika itu juga, Asuka menjerat Galdo dengan akar-akar pohon di sekitar sana. Namun si macan vampir menjebol semua akar dan melanjutkan langkahnya ke arah Asuka. Suara Usagi kembali terngiang ketika mengatakan bahwa kekuatan Asuka bahkan bisa menciptakan keajaiban. Karena itulah, Asuka segera berkonsentrasi dan meminta pedang salib memberinya kekuatan. Pedang itu segera bersinar terang. Setelahnya Asuka maju dan mengejar Galdo sampai musnah. Permainan pun selesai. Galdo sudah innalillahi dan komunitas Forest Garo pun dibubarkan.
Langit menjadi cerah setelahnya. Asuka dan yang lainnya segera mendatangi tempat Jin dan Kasakube berada. Usagi segera membawa Kasukabé yang terluka ke komunitas bengkel karena ada penyembuh di sana. Sepertinya Usagi dan Kasukabé, Jin nongol dengan Sakamaki. Jin murung karena dia tak melakukan apa-apa sepanjang permainan. Tapi Sakamaki bilang kalau mereka sudah memenangkan permainan. Dan Jin telah menjaga Kasukabé agar tidak celaka. Setelahnya, Sakamaki memanggil semua orang yang dulu adalah anggota Forest Garo. Dia mengumumkan bahwa Jin Russell adalah orang yang telah mengalahkan Galdo. Setelahnya, Jin pasti akan mengembalikan harga diri dari para anggota Forest Garo yang sudah kehilangan komunitasnya. Karena itulah Sakamaki meminta bantuan mereka semua yang ada di sana agar mereka membantu Jin. Rencana Sakamaki untuk menghimpun kekuatan pun dimulai. Kasukabé masih dirawat dan belum sadar. Saat itu Usagi menemui Sakamaki yang sedang menyantai. Usagi membahas mengenai sebuah game yang akan dimainkan Sakamaki dan Jin untuk mendapatkan kembali teman mereka. Sakamaki membenarkannya karena dia udah berjanji sama Jin si cebol itu. Usagi berkata kalau nama teman mereka sekaligus mantan Raja Iblis adalah Dracula Leticia. Dia adalah senior dari Usagi dan merupakan cewek yang sangat pintar. Namun saat komunitas mereka dihancurkan oleh Raja Iblis, Leticia dibawa oleh Raja Iblis dan digunakan sebagai pertaruhan untuk gift game. Usagi yakin Leticia akan kembali karena Sakamaki pasti memenangkan permainan. Sakamaki penasaran kenapa bukan Usagi saja yang main. Tapi ternyata para kelinci tidak diperbolehkan ikut permainan. Mereka hanya boleh menjadi wasit dan juri. Untuk ikut pada sebuah game, Usagi butuh beberapa persyaratan. Usagi gak menjelaskan apa saja persyaratan itu, kemudian pergi membuat teh. Sepertinya Usagi, Sakamaki meminta orang yang dari tadi mengintip dari luar jendela untuk nongol. Sekelompok akar muncul membuka jendela. Setelahnya gadis yang ternyata Dracula Leticia muncul di sana. Leticia terkejut saat Sakamaki bisa mendeteksi keberadaannya. Mereka berdua langsung bersih tegang, kemudian saling menyerang. Gelegar keras terasa di seluruh bangunan. Hal itu membuat Usagi dan beberapa orang lain muncul di sana. Sakamaki meminta Usagi mundur karena dia harus mengalahkan cewek misterius itu. Tetapi Usagi memintanya berhenti, karena cewek yang muncul itu adalah Leticia. Mereka pun berdamai, kemudian duduk bareng sambil minum teh hangat. Usagi menjelaskan kalau Leticia adalah vampir langka yang ada di Taman Mini. Leticia meminta Usagi jangan melebih-lebihkan dirinya karena saat ini dia hanyalah budak. Asuka izin bertanya, jika memang Leticia adalah teman Usagi, kenapa Leticia justru membantu Galdo di game kemarin? Akibat bantuan Leticia, salah satu teman mereka masih tak sadarkan diri. Alasan Leticia cukup simpel, dia hanya ingin tahu seberapa kuat Asuka dan teman-temannya. Untuk mengetahui apakah mereka layak dipercaya berada di komunitas itu, Leticia mengharapkan agar Kasukabé segera sembuh. Dia juga berkata bahwa bakat mereka masih belum terasa. Sedangkan tanggung jawab di komunitas sangatlah besar. Tujuan awal Leticia datang ke sana adalah untuk membujuk Usagi membubarkan komunitas. Cukup sulit membangun lagi komunitas setelah mengalami no-name. Leticia tak mau membuat Jin menanggung beban tersebut. Leticia juga membahas mengenai gift game yang menjadikan dirinya sebagai pertaruhan. Ternyata pria yang menyelenggarakan gift game itu membatalkan pertandingan. Di tempat Shiroyasa, pria bernama Laius Persus dari komunitas Persus sekaligus majikan Leticia saat ini menjelaskan bahwa gift game Leticia dibatalkan. Malahan dia ingin menghancurkan komunitas no-name dalam waktu dekat. Di markas no-name, Leticia menjelaskan bahwa ada kemungkinan jika komunitas Perseus akan menjadi musuh no-name. Karena itulah, Leticia ingin memuji seberapa kuat Sakamaki dan teman-temannya. Sakamaki tak keberatan dengan hal itu. Mereka pun pergi keluar untuk melakukan gift game. Peraturannya sederhana, mereka akan saling melempar tombak dan yang terkena akan kalah. Leticia akan melempar terlebih dahulu. Dia terbang ke udara, kemudian melancarkan serangan dahsyat ke arah Sakamaki. Tapi ternyata Sakamaki bisa menghalau tombak, kemudian membalikkan tombak itu ke arah Leticia. Melihat kemampuan itu, Leticia tahu kalau Sakamaki sangat hebat. Sebelum tombak mengenainya, Usagi muncul dan menyelamatkan Leticia. Usagi sudah menduga sesuatu, dia mengecek bakat Lord of Vampire milik Leticia. Ternyata kekuatan itu sudah hilang dan hanya tersisa kekuatan vampir yang biasa aja. Sakamaki menyadari kalau serangan tadi tidaklah kuat sama sekali, dan ternyata alasannya karena Lord Vampire sudah tidak dimiliki oleh Leticia. Saat itulah sebuah cahaya merah meluncur ke sana. Usagi bilang kalau itu adalah cahaya Gorgon. Dia memperingatkan agar jangan sampai terkena cahaya tersebut. Celakanya Asuka nyaris diterjang cahaya itu. Untungnya Leticia melesat dan menyingkirkan Asuka. Sementara dirinya terkena cahaya dan berubah menjadi batu. Tak lama setelahnya, beberapa orang dari komunitas Persus muncul dari udara mendekati mereka. Para anggota Persus mengangkat tubuh Leticia yang membatu. Ternyata Leticia akan dijual keluar dari Taman Mini. Perdagangan sudah disetujui oleh pemimpin mereka. Usagi terkejut dan melarangnya karena vampir hanya bisa hidup di siang hari jika berada di Taman Mini. Sayangnya ucapan Usagi tidak digubris para anggota Persus. Usagi kesal kemudian menunjukkan kekuatan aslinya.
Dia mengeluarkan senjata dahsyat yang membuat para anggota Perseus terkejut. Yang digenggam Usagi adalah senjata indra. Tak mau percaya, para anggota Perseus pun menduga senjata itu pasti hanyalah tiruan. Usagi bersiap melancarkan serangan, namun Sakamaki menahan kepala Usagi sehingga serangannya meleset dan menerjang kubah pelindung. Usagi protes kenapa Sakamaki mengganggunya. Sakamaki meminta Usagi tenang karena yang mereka lawan adalah komunitas Perseus yang merupakan turunan dari Thousand A. Selain itu, Sakamaki juga udah menahan diri untuk gak langsung bertarung. Ternyata malah Usagi bertarung sendirian. Sialnya, para anggota Perseus sudah kabur. Sakamaki bodoh amat dengan mereka. Dia ingin berbicara langsung dengan bos komunitas Perseus. Dia meminta Jin menjaga Kasukabe yang masih belum sembuh. Sementara dia dan yang lainnya akan menemui Laius di kediaman Shiroyasa. Setibanya di kediaman Shiroyasa, Sakamaki, Asuka, dan Usagi langsung bertemu dengan Laius. Perbincangan dengan Laius pun tak memiliki titik terang. Dia juga menolak mengakui kalau ada orang Perseus yang menyerang markas Nonem. Setelahnya Laius memberi penawaran, dia akan melepaskan Leticia asalkan Usagi mau menjadi bawahannya. Asuka menentang hal itu. Dia menggunakan bakatnya untuk memaksa Laius bersujud. Cowok itu pun auto sujud, tapi segera membebaskan dirinya dan melancarkan serangan ke arah Asuka. Namun Sakamaki menahan serangan Laius hanya dengan jari. Sebelum konflik makin serius, Shiroyasa menghentikan mereka semua. Usagi memikirkan tawaran Laius baik-baik. Dia meminta mereka semua melupakan masalah ini. Usagi juga akan mempertimbangkan tawaran Laius. Setelahnya Laius pergi dan akan menunggu jawaban dari Usagi. Sepertinya Laius Shiroyasa berkata bahwa dulu komunitas Perseus tidak seperti itu. Di masa lalu Perseus sangat disegani oleh semua orang yang ada di taman mini. Besoknya Usagi berdebat dengan Asuka. Usagi tertarik menyerahkan dirinya demi menyelamatkan Leticia. Namun Asuka tak mau hal itu terjadi. Usagi berkata bahwa demi menemui mereka, Leticia sampai mengorbankan kemampuan aslinya. Usagi tak mau hal itu menjadi sia-sia. Saat itulah Kasukabe datang dan membawa makanan. Mereka bertiga membahas masalah itu. Kasukabe bertanya apakah tidak ada cara selain menukar Usagi dengan Leticia. Usagi berkata ada cara lain. Ada sebuah legenda tentang Perseus yang mengalahkan monster Gorgon. Ternyata gift game seperti itu masih diselenggarakan dan siapapun boleh mengikutinya. Jika mereka memenangkannya, mungkin bisa mengambil Leticia dari tangan komunitas Perseus. Masalahnya gift game itu sangatlah berbahaya dan butuh waktu lama untuk melakukannya. Saat itu Sakamaki muncul sambil mendobrak pintu. Ternyata dia baru saja pergi ke tempat Shiroyasa untuk mengumpulkan informasi. Sakamaki juga membawa beberapa bungkusan yang dikira isinya semangka oleh cewek-cewek. Sementara itu, Laius lagi nyantai di markas Perseus. Dia bilang ke anak buahnya kalau Usagi itu cakep banget. Laius gak sabar lagi buat mantap-mantap sama Usagi pas cewek itu mau jadi bawahannya. Saat itulah Usagi nongol di sana. Bukannya mau gabung ke komunitas Perseus, dia malah menantang komunitas itu buat duel gift game. Tapi jelas saja Laius gak mau melakukannya. Usagi pun mengeluarkan isi dari bingkisan yang tadi dibawa Sakamaki. Pas dibuka, ternyata isinya adalah gift game yang menunjukkan kekuasaan untuk menentang legenda. Benda itu menunjukkan kalau Nonem sudah mengalahkan Kraken dan Grae. Ternyata yang udah gelut melawan monster legenda itu adalah Sakamaki. Malahan Sakamaki bilang kalau ular dewa itu lebih sulit dikalahkan dibandingkan monster-monster legenda tersebut. Tak punya pilihan lain, Laius pun menerima tantangan tersebut. Dia pede aja bakal menghancurkan Nonem sampai benar-benar gak tersisa. Hari duel pun tiba. Sakamaki dan rekan-rekannya harus mengalahkan Laius di tempat persembunyiannya. Selain itu, jika Sakamaki dan gengnya ketahuan saat ingin membunuh Laius, mereka akan kehilangan hak menentang. Sakamaki bilang, intinya dia harus membunuh Laius dibunuh secara diam-diam. Kasukabe merasa bahwa ada banyak sekali orang kuat di dalam. Asuka menambahkan, komunitas Perseus memiliki gift yang membuat mereka menjadi tak terlihat. Asuka tak mau mengakuinya, tapi posisi mereka sangatlah tidak diuntungkan. Usagi menambahkan, yang paling berbahaya adalah Laius. Pemimpin komunitas Perseus itu memiliki gift dahsyat, yaitu bisa membuat mantan Raja Iblis menjadi budaknya. Sakamaki mengetahui hal itu. Alasan dia mengetahuinya adalah karena dia melihat rasi bintang Perseus di atas langit. Ada sebuah legenda mengenai rasi bintang Perseus dan sebutan bintang iblis yang diketahui Sakamaki. Meski begitu, dia tak terlalu mengkhawatirkan Laius. Setelahnya mereka mendobrak gerbang dan siap memulai game. Para anggota Perseus segera memperkuat penjagaan. Namun mereka semua dibantai menggunakan gift card berisi serangan air oleh Asuka. Para anggota Perseus berkata kalau Asuka sudah tidak boleh melanjutkan permainan karena sudah terlihat oleh mereka. Asuka tahu hal itu, karena itulah memang rencana Sakamaki mengharuskannya untuk begitu. Dia hanya akan menjadi umpan. Sementara Sakamaki, Kasukabe, dan Jin menyelinap di area lain. Sementara itu Kasukabe mengajar salah satu anggota Perseus sampai ambruk. Dia mengambil helm yang ternyata adalah gift agar tidak terlihat. Sakamaki berkata bahwa kunci kemenangan game itu adalah menggunakan helm tersebut. Mereka butuh setidaknya satu lagi agar bisa menyelinap secara sempurna ke tempat Laius.
Tapi karena hanya bisa mendapat satu, maka Kasukabe tidak keberatan membiarkan Sakamaki yang memakai helm itu. Sakamaki meminta Jin bersembunyi ke tong sampah. Setelah Jin bersembunyi, Sakamaki menggunakan helmnya. Beberapa musuh muncul, tetapi Kasukabe mengejar mereka dengan mudah. Setelahnya seorang musuh dengan helm tak terlihat menyerang Kasukabe. Sakamaki khawatir karena dia tak bisa mendeteksi musuh yang tak terlihat itu. Kasukabe bangkit dan mengeluarkan gelombang ultrasonik. Dengan begitulah, dia bisa mendeteksi di mana musuh berada. Dia bilang musuh ada tepat di depannya. Sakamaki maju dan mengajar musuh yang tak terlihat itu. Musuh jatuh dan helmnya terlepas. Sakamaki mengambil helm itu dan memberikannya kepada Jin. Setelahnya, Jin juga memakai helm tak terlihat itu. Dia dan Sakamaki pergi ke lokasi Laius berada. Mereka berdua tiba di sebuah arena. Usagi yang berperan sebagai wasit dan juri sudah menunggu di sana. Tak jauh dari mereka, Laius sudah menunggu mereka sedari tadi. Di sampingnya ada Leticia yang masih berupa patung batu. Laius terbang ke udara. Dia berkata bahwa yang akan melawan mereka bukanlah dirinya sendiri. Sakamaki sudah menduga hal itu. Sejak dulu rasi bintang Perseus terkenal dengan sebutan bintang iblis. Nama aslinya adalah Iblis Algol. Di atas, Laius menggunakan kekuatannya untuk memunculkan Raja Iblis Algol. Ledakan dahsyat pun tercipta dan perempuan mengerikan itu muncul di sana. Laius meminta Algol untuk menunjukkan keganasannya. Algol meraung keras. Suara mengerikannya pun membahanaki sepenjuru markas Perseus. Setelahnya Algol menghimpun kekuatan di mulutnya. Lantas disemburkan ke arah Sakamaki. Terjangan dahsyat pun terjadi sehingga menghancurkan dinding di sekitar sana. Semua orang yang terkena terjangan itu pun berubah menjadi batu dalam sekejap. Untungnya Sakamaki, Usagi, dan Jin sempat menghindar. Mereka baru sadar bahwa Algol adalah iblis kelas bintang seperti Shiroyasa. Algol mengamuk di sekitar sana sehingga menyebabkan banyak kerusakan. Bukannya gentar, Sakamaki malah terlihat sangat santai. Algol melancarkan serangan ke arah cowok itu sehingga gelagar keras tercipta. Laius percaya kalau Sakamaki cuma banyak omong dan sekarang udah innalillahi. Ternyata Sakamaki menangkap serangan Algol dengan satu tangannya. Laius meminta Algol segera menghabisi Sakamaki. Saat itu juga Algol menjerat Sakamaki dengan ular-ular raksasa. Tapi ternyata Sakamaki masih bisa menghancurkan jerat ular itu tanpa kesusahan. Algol maju berusaha menyerang Sakamaki, namun Sakamaki menahan terjangannya. Algol ngamuk dan berubah menjadi ular yang super gede sambil berusaha menekan Sakamaki. Bukannya takut, Sakamaki malah happy. Dia mengangkat tubuh jubo Algol, kemudian membantingnya sangat keras ke lantai. Semua orang dibuat terkejut melihat seberapa kuat Sakamaki. Sebel karena Algol dikalahkan, Laius terbang ke arah Sakamaki dan mencoba menyerangnya. Lah, mantan Raja Iblis saja gampang dikalahkan, apalagi cowok mesum kayak Laius cuy. Jelas saja Sakamaki dengan mudah menghindari semua serangan Laius. Setelahnya Sakamaki mengejar Laius sampai ambruk di sebelah Algol. Ternyata Laius masih bisa nekat bangun. Dia meminta Algol buat kembali bangkit dan melanjutkan pertarungan. Meski sudah babak belur, Algol berdiri dan meraung keras. Laius meminta Algol menyemburkan cahaya pembatu. Algol menyemburkan cahaya itu. Semua orang khawatir kalau Sakamaki bakal berubah jadi batu. Ternyata Sakamaki malah menendang cahaya itu sampai hancur berkeping-keping. Setelahnya dia melompat dan melancarkan jotosan mawa. Algol terpental mundur dan menghancurkan dinding di belakangnya. Laius jatuh tertunduk tak bisa apa-apa. Usagi mengumumkan kemenangan Nonem, tapi Sakamaki menghentikannya. Sakamaki memperingatkan apa yang akan terjadi kepada lambang Perseus setelah Laius kalah. Laius kaget karena awalnya mengira Sakamaki ingin mengambil Leticia. Sakamaki bilang dia bisa membawa Leticia kapan aja. Dengan lambang yang baru saja dia dapatkan dari Laius, Sakamaki ingin melanjutkan pertandingan. Sakamaki berniat mengambil nama Perseus dan memusnahkan komunitas Perseus setelah dia mengalahkan Laius untuk kedua kalinya. Laius shock melihat ke arah Algol yang gak mungkin bertarung lagi ya. Laius meminta ampun, tapi Sakamaki terus ngoceh. Dia akan menunjukkan apa yang akan terjadi jika ada yang berani menentang Nonem. Karena muak dengan ocehan Sakamaki, Laius maju melawan cowok itu. Keduanya pun beradu jotos. Beberapa waktu kemudian, Leticia udah sadar. Dia berada di sebuah kasur dan dikelilingi teman-temannya, termasuk Sakamaki. Dia dijelaskan tentang apa yang terjadi. Dan ternyata komunitas Perseus udah hancur lebur. Mulai sekarang Leticia akan kembali ke komunitas Nonem. Dia bersedia menjadi tukang bersih-bersih di markas sebagai bentuk balas budi. Asuka yang memang orang kaya senang mendengarnya, karena dia udah lama pengen punya pelayan yang berambut blonde. Mereka pun bersalaman. Untuk merayakan kemenangan, mereka membuat pesta besar dan makan-makan sepuasnya di luar. Usagi sengaja mengadakan pesta di luar karena tak lama lagi bakal ada pertunjukan luar biasa. Seketika itu juga, bintang-bintang berjatuhan dari langit. Ternyata rasi bintang Perseus mulai berguguran setelah mereka dikalahkan.
Semua orang di komunitas None menyantap hidangan sambil menyaksikan hujan meteor yang sangat banyak itu. Usagi mendatangi Sakamaki yang berdiri memandang hujan meteor. Sakamaki berkata bahwa dia ingin lambang komunitas mereka juga akan ada di langit suatu saat nanti. Usagi senang mendengarnya dan berkata itu sangat romantis. Mereka berdua pun memandangi hujan meteor bersama.